Pernah gak sih kalian, ngerasain yang namanya males ngapa-ngapain seharian, sampai-sampai kalian menunda pekerjaan? Bahkan buang-buang waktu kalian, karena males ngelakuin apapun bawaannya lemes aja gitu, sampai nggak berasa waktu udah sore lagi aja. Setiap dari kita pasti pernah merasakan rasa malas. Tak dipungkiri, memang kadang menyenangkan rasanya apabila kita bisa sejenak melupakan pikiran dari pekerjaan atau tugas-tugas sekolah. Apalagi bila hari malas kita ditemani dengan camilan dan film favorit. Malas adalah kondisi ketika seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Seseorang yang sedang mengalami depresi bisa saja kehilangan motivasi untuk melakukan apapun. Biasanya hal ini mengakibatkan mereka memiliki tumpukan tugas-tugas yang tidak terselesaikan. Secara kasat mata, orang yang sedang mengalami depresi bisa disamakan dengan orang yang malas. Namun sesungguhnya kedua hal tersebut cukup berbeda. Orang dengan depresi memiliki keinginan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, namun ia tidak bisa. Sementara itu, orang yang malas memilih untuk menghindari tugas dan melakukan hal yang menyenangkan, meski mereka memiliki energi untuk melakukannya. Rasa malas memang menjadi permasalahan tiap orang. Rasa malas yang berlebihan bisa membuat seseorang menjadi abai terhadap tanggung jawabnya. Rasa malas muncul tanpa kenal waktu. Hal ini yang terkadang membuat seseorang menjadi tidak tertarik untuk melakukan apa-apa. Setiap orang memiliki sebab yang berbeda-beda sehingga bisa memunculkan rasa malas itu. Rasa malas yang sedang dialami seseorang juga akan dihadapi dengan cara yang berbeda pula. Ada yang merasa cemas berlebihan, ada juga yang memilih mendengarkan musik, menonton film dalam waktu yang lama, ada pula yang memilih minum secangkir kopi untuk menghadapi rasa malasnya itu. 3 penyebab kita merasa malas melakukan sesuatu. Yang pertama, kesehatan fisik. Jika merasa fisik kalian sedang tidak baik-baik saja, seperti mudah lelah karena fisik kalian yang terlalu capek dan tidak bertenaga, hal itu terkadang disebabkan oleh kurang tidur atau bahkan terkena anemia. Hal ini jangan dianggap sepele, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter untuk bisa segera mendapat penanganan. Agar fisik kalian fit kembali. Yang kedua, adalah terkait dengan kesehatan mental yang sedang kurang sehat. Hal ini terjadi bisa karena motivasi untuk mengerjakan sesuatu itu sedang turun atau merasa cemas ketika akan mengerjakan sesuatu. Ini bisa disebabkan misalnya, kalian sedang putus cinta, atau bertengkar dengan keluarga dan teman, dan lain-lain. Yang menyebabkan mental kalian terganggu. Jika seperti itu, seseorang akan lebih cenderung memilih untuk tidak mengerjakan sama sekali. Sebaiknya segera diatasi, bisa dengan beristirahat sejenak dan mencari sumber kebahagiaan yang bisa meningkatkan rasa senang dalam diri. Untuk yang ketiga adalah gaya hidup yang sedang bermasalah. Tak sedikit orang yang memiliki gaya hidup tidak sehat. Misalnya kerap begadang, kebiasaan tidur yang buruk begadang dan kecanduan gadget merupakan gaya hidup tidak sehat. Begadang sambil main gadget dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Tidur tentu penting dalam menunjang kesehatan. Oleh sebab itu, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang, kurang aktif bergerak, jarang atau tidak berolahraga sama sekali juga menjadi salah satu bentuk gaya hidup tidak sehat. Ketika tubuh kurang aktif bergerak, maka dapat menjadi lebih mudah lelah, pegal-pegal, dan cenderung memiliki risiko penyakit kronis yang tinggi. Rasa malas bisa saja muncul tiba-tiba atau bertahap loh pips, dan cenderung tidak kita sadari. Terkadang saat malas kita berpikir akan mengistirahatkan tubuh ketika melakukan aktivitas seharian. Padahal apa yang kita lakukan belum tentu terlalu effort dan belum waktunya beristirahat. Istirahat memanglah baik, tapi jika kamu istirahat dan bermalas-malasan maka akan membuat kamu membiasakan hal tersebut. Nah, tips berikut merupakan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi sifat malas yang berlebihan. 1. Jangan menunda. Jangan pernah menunda suatu hal. Cobalah untuk melakukannya sekarang juga. Menunda sebenarnya justru akan membuat beban kalian menjadi lebih berat. Usahakan untuk segera melakukan tugas ataupun hal yang kecil sekalipun. Contohnya, pada saat bangun tidur, berat rasanya membuka mata hanya untuk melihat jam saja. Ketika sudah melihat jam, mata kembali tertutup lagi. Tanpa terasa, dampaknya malah berkepanjangan dan mengganggu kinerja. Sehingga, menjadi tidak produktif, dan malas untuk melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan.
Jika kalian sudah terbiasa mengerjakan suatu hal secara langsung atau dalam kata lain tidak menundanya, niscaya kalian dapat terhindar dari rasa malas. 2. Buatlah daftar. Buatlah daftar apa saja yang akan kalian lakukan mulai bangun tidur hingga sebelum tidur. Dengan mencatat, kita tidak akan merasa kebingungan atau frustrasi karena kehilangan atau melupakan apa saja yang harus diselesaikan. Dengan mencatat juga akan melatih kemampuan pengorganisasian dalam mengatur banyak hal. Sehingga, mencatat adalah kemampuan dasar yang penting dimiliki dalam menyelesaikan banyak hal. Maka dari itu, biasakan untuk membuat to-do list sebelum tidur. To-do list tersebut bisa meliputi berbagai kegiatan yang akan kamu lakukan keesokan harinya. 3. Hindari tempat tidur ataupun sofa. Jika belum waktunya istirahat, jangan sampai kalian mendekati tempat tidur ataupun sofa. Karena bila kalian melakukannya, biasanya tubuh akan tersugesti akan kenikmatan jika kalian bermalas-malasan di atas tempat tidur ataupun sofa tersebut. Jika sudah demikian, kalian pasti akan sulit untuk melawan sugesti yang sudah menyelimuti pikiran kalian tersebut. Nah, itulah 3 penyebab mengapa kita malas melakukan sesuatu dan cara mengatasinya. Semoga membantu ya sobat milenial.